Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanjayaya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 8 Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerak. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait tugas saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, namun tidak dapat terpisahkan. Yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 terkait tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang selama ini saya lakukan hanya mentransformasikan materi pembelajaran saja. Kemudian saya hanya melihat hasil evaluasi peserta didik sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lain yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu juga, saya masih beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek dalam pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau yang kita kenal selama ini dengan sebutan teacher center. Saya tidak peduli apakah peserta didik saya apakah memahami ataukah belum, karena yang terpenting bagi saya adalah materi selesai dan anak-anak mencapai nilai KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini di sekolah tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara komprehensif atau secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun melainkan juga aspek afektif, kemudian aspek psikomotor, kemudian juga aspek spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukanlah sebagai objek di dalam pembelajaran, melainkan juga peserta didik sebagai subjek di dalam pembelajaran, yaitu peserta didik memiliki kemerdekaan atau memiliki kebebasan di dalam berekspresi, berpendapat, dan berkreasi di dalam proses pembelajaran. Dan juga tentunya guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus berjiwa ikhlas dan penuh kesabaran yang tentunya juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Dan juga saya harus memahami karakter peserta didik, karena setiap anak lahir berdasarkan kodratnya yang tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan.
dan saya harus menghargai karakter peserta didik saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran diantaranya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian saya juga akan melibatkan peserta didik sebagai subjek di dalam pembelajaran atau yang kita kenal dengan student center. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dan asas pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut akan tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi arahan dan tuntunan yang baik kepada peserta didik, sehingga pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dapat terwujudkan dengan baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.